Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta, luhuring budi, gapuraning tentrem. Jumpa kembali dengan channel Karempati, channelnya adat seni dan budaya Indonesia. Semoga para pemirsa channel Karempati yang berada di dalam negeri dan di luar negeri selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Dalam jumpa kali ini, channel Karempati membahas tentang mitos babi ngepet. Istilah babi ngepet, banyak orang yang mengaitkan dengan ilmu persugihan yang dipercaya bisa mendatangkan uang dengan cara mencuri. Mitos persugihan babi ngepet itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tidak diketahui kapan mulainya ada cerita itu dan tidak jelas sumber secara pasti. Istilah persugihan babi ngepet itu berasal dari cerita dan dongeng yang disampaikan oleh para pendahulu kita secara turun-temurun. Leluhur Jawa itu setiap memberikan petuah. Dalam penyampaian nasihat itu tidak terbuka, banyak hal yang disembunyikan. Cara penyampaiannya itu dengan bahasa kiasan dan pakai bahasa simbol. Contohnya, memberikan arahan untuk mendapatkan kemakmuran keduniawian, itu disuruh memelihara babi ngepet. Ini contoh salah satunya. Yang berkembang dalam masyarakat Jawa, banyak yang belum mengetahui makna sebenarnya dengan adanya babi ngepet itu. Banyak versi tentang mitos persugihan babi ngepet. Dalam masyarakat Jawa itu sudah tidak asing lagi mendengar istilah adanya persugihan babi ngepet. Beredar cerita yang tidak jelas sumbernya. Banyak yang meyakini bahwa dengan memiliki persugihan babi ngepet itu bisa mendatangkan uang yang banyak dan akan tercukupi kebutuhan keduniawian. Namanya saja mitos. Mitos itu cerita kuno, bukune ora ono, yang tidak jelas dari mana sumbernya dan tidak diketahui pengarang. Mengupas dan membedah secara tuntas tentang mitos persugihan babi ngepet. Babi itu binatang yang gemuk dan sekali melahirkan itu lebih dari 4, kadang sampai 5, bisa sampai 6. Dalam budaya Tionghoa, babi itu lambang dari kemakmuran. Dengan memelihara babi itu dipercaya akan membawa hoki dan bisa mendatangkan rezeki yang melimpah. Nama babi dalam bahasa Jawa kuno itu namanya celeng. Kalau pacelengan itu kandang celeng atau kandang babi. Kalau celengan itu wadah atau tempat menabung uang. Celengan itu ada sejak abad 13-15 di zaman kerajaan Mojopahit. Ini dibuktikan ditemukannya tembikar yang berbentuk hewan seperti celeng atau babi. Dengan berkembangnya zaman, berkembang pula desain dan produk bentuk celengan yang berbentuk arca kuda, gajah, kura-kura, dan lain-lain. Kebudayaan menabung uang di celengan itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Ini dibuktikan dengan ditemukan kerajinan tembikar buatan di era abad ke-13 yang diyakini peninggalan kebudayaan Mojopahit yang dikenal yaitu Nusantara. Terkadang seseorang mendengarkan berita dan memahami kata-kata itu tidak cermat. Paribasane mangan gedang dipangan sakulite. Yang artinya, itu setiap mendapatkan berita ilmu pengetahuan, tidak dikupas dulu dan tidak diselidiki dulu kebenarannya. Jadi tidak aneh apabila sering terjadi kesalahpahaman dalam mencermati suatu ucapan maupun kata-kata. Kata-kata dan ucapan hanya bisa dimengerti oleh orang yang cerdas saja. Dengan kurangnya pengetahuan dan pengalaman, biasanya akan menghasilkan kesalahpahaman. Sudah sering saya katakan dan saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang dimiliki atau yang dilihat manusia itu alat untuk belajar hidup menuju kemakmuran. Kebiasaan leluhur tanah Jawa itu tidak terbuka dalam penyampaian suatu ajaran. Pada zaman dahulu, dalam mengajarkan ilmu pengetahuan tentang kehidupan itu tidak boleh ditulis. Paribasane godhong suket ojo nganti krungu. Dan harus diwedarke di pinggir kali.
Seperti contoh dengan adanya istilah babi ngepet. Babi ngepet itu nama lainnya celeng ngempet. Dalam cerita yang berkembang proses untuk mendapatkan uang dengan persugihan, babi ngepet itu melakukan pekerjaan yang tersembunyi dengan berubah menjadi babi dan tubuhnya babi dipepet ke dinding, atau bahasa Indonesianya digosok-gosokkan pada dinding untuk mencuri uang yang berada di dalam rumah yang mau dicuri. Dan istrinya yang berada di rumah menunggu nyala dimek atau lentera di rumah, menunggu uangnya datang. Dari cerita proses persugihan babi ngepet ini sebenarnya bahasa kiasan atau tembung miring. Proses persugihan babi ngepet menurut versi yang pernah saya dengar secara langsung dari leluhur saya, untuk mendapatkan harta yang melimpah dan untuk mendapatkan kemakmuran, itu disuruh menyisakan hasil yang sudah didapat untuk ditabung atau dicelengi, dan disarankan untuk ngempet suatu keinginan yang sekiranya masih berat untuk dimiliki. Ngempet di sini dalam bahasa Indonesia artinya menahan atau menunda. Jadi yang benar itu ngempet, bukan ngepet. Lah istri yang di rumah itu memberikan kehidupan pada anak-anaknya sambil menunggu suami untuk mencari uang di luar rumah. Dan hasilnya bisa disahkan untuk dicelengi di celengan yang berbentuk arca babi. Celeng sendiri arti dalam bahasa Indonesianya adalah kemakmuran. Babi itu dijadikan lambang kemakmuran itu karena babi memiliki bentuk tubuh yang gemuk jika beranak itu banyak dan makan seadanya dan selalu berjalan ke depan. Namun dari sisi babi yang liar itu juga ada petunjuk, juga ada arti yang negatif. Contohnya jika mencari makan itu selalu mencuri dan merusak hasil tanaman para petani. Ini yang tidak boleh dicontoh. Tapi untuk semangat mencari makannya perlu dicontoh biar bisa gemuk dan bisa makmur. Kesimpulannya, harta benda di dunia ini penting untuk dikejar dan didapatkan. Namun dengan cara-cara yang benar, dengan cara mencari mata pencarian dengan benar, dengan tidak mencuri maupun menipu, untuk memenuhi kelangsungan hidup yang akan datang. Dari hasil rezeki yang sudah melimpah, diharapkan bisa untuk menabung ke dalam celengan atau yang dimakan celeng dan ngempet apa yang menjadi keinginan yang sekiranya belum bisa dicapai. Dari hasil celengan itu bisa menopang kehidupan di hari tua nanti. Zaman sekarang itu zaman yang mudah untuk mencari harta benda maupun uang. Tidak usah berubah jadi babi ngepet. Itu sudah bisa mendatangkan uang gaib dari dunia maya. Contohnya jadi YouTuber, itu juga bisa menghasilkan uang dari dunia maya. Demikian hal yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Para pemirsa lah yang bisa menilai. Apabila panjenengan suka konten ini, berikan komentar, berikan like dan subscribe, serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel Kanamwati, channelnya seni dan budaya Indonesia. Ada peribahasa Jawa, gemi setiti, ngati-hati, iku dalane urip mulya. Dengan memiliki sifat hemat dan berhati-hati, menggunakan uang itu seperlunya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini, dan di depan bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia tanpa beban. Semoga para pemirsa selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging dumadi.